Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat GP semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K Guru Bahasa Inggris di tahap kedua di awal tahun 2025 ini. Oke? Ya, buat rekan-rekan yang baru mampir di channel Guru Peduli ini, jangan lupa untuk subscribe ya dan nyalakan loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan materi-materi terbaru dari kami. Oke, dalam video kali ini saya akan bahas tentang kompetensi profesional bahasa Inggris, khususnya yang berhubungan dengan reading comprehension. Karena menurut rekan-rekan yang kemarin tes ya, itu khususnya yang di Kemenak ya, itu banyak soal readingnya daripada grammar ataupun yang lainnya. Oke, ya, mari kita langsung masuk. Tapi sebelum masuk, I suggest you to stop worrying and start joining us untuk mempersiapkan diri, so you will get better prepared and ready to face the upcoming test ya. Oke. Mari kita langsung masuk ke materi yang sudah saya siapkan. Oke. Baik Sobat KB semuanya, ya, Reading Comprehension Test itu bertujuan untuk mengukur kemampuan reading peserta tes ya, dan soal-soal yang ada pada Reading Comprehension Test itu biasanya diantaranya adalah main idea questions. Selain itu juga stated detail questions ya. Main idea questions itu menanyakan ide pokok dari suatu paragraf atau suatu teks. Kemudian stated detail question dan juga unstated detail questions ya. Ini menanyakan informasi ya yang ada di dalam teks tersebut. Oke. Juga ada soal-soal yang menanyakan tentang implied detail questions atau informasi yang tersirat di dalam suatu teks ya. Kemudian juga ada bentuk soal pronoun reference atau rujukan dari suatu pronoun. Oke. Dan juga kadang-kadang ada vocabulary questions. Oke. Termasuk di antara vocabulary questions itu adalah finding definition from structural clues. Ya. Jadi dalam video kali ini saya akan menyajikan beberapa contoh soal dan cara menjawabnya dari tipe-tipe soal yang ada pada reading comprehension, khususnya yang ada pada soal-soal P3K Guru Bahasa Inggris. Oke, nah sebelum saya masuk ke soal-soalnya, ada beberapa tips atau strategies when you are doing reading comprehension test. First of all, ya, when you are doing a reading test itu ya, skim the reading passage to determine the main idea and overall organization of ideas in the passage. Jadi yang pertama harus kita lakukan itu adalah skimming teksnya untuk menentukan apa sih sebetulnya ide pokok dan juga organisasi ide keseluruhan di dalam teks tersebut. Kemudian kita look at the questions, kita membaca pertanyaannya to determine, untuk menentukan what skills are being tested. Sebetulnya apa sih, keterampilan apa sih yang diujikan? Nah, keterampilan itu merujuk ke sini tadi, keterampilan kita untuk mencari main idea questions, mencari main idea dari sebuah paragraf, juga mencari informasi baik itu yang eksplisit maupun implisit dalam sebuah teks ya, termasuk memahami pronoun itu merujuk kemana. Nah, ini semuanya adalah skill ya, atau keterampilan kita di dalam reading atau sub skills in reading. Oke. Dan setelah membaca dan tahu
soal yang ditanyakan, kita find the section of the passage, kita mencari bagian dari teks tersebut yang relevan dengan pertanyaannya. Misalnya kalau main idea question itu biasanya yang kita lihat adalah the first line of each paragraph, oke? Kemudian kalau detail question itu kita harus mencari kata kunci ya. Kita skim the passage and find the keyword ya. Kemudian kita cari jawabannya sesuai dengan soal yang ditanyakan. Oke, ya. Kemudian untuk vocabulary question ya, itu biasanya ada cara untuk menjawabnya dan nanti saya berikan contohnya ya. Oke. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu atau langsung saja, mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Oke. Ya. Ya, ini adalah contoh bentuk soal yang menanyakan main idea. Ada what is the topic of the passage, atau what is the subject of the passage ya, atau what is the main idea of the passage, dan seterusnya ya. Oke, ini bentuk soalnya, artinya sama saja. Itu kalau yang main idea question. Oke. Kalau stated detail questions biasanya soalnya dimulai dengan according to the passage bla bla bla, atau it is stated in the passage that bla bla bla, atau the passage indicates that bla bla bla, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke. Nah, ya, ini contoh pada teks 1. Ya, sebelum kita membaca teks, kita melihat dulu pertanyaannya. Which of the following would be the best title of the passage? Ternyata pertanyaannya adalah tentang title of the passage. Itu artinya teks keseluruhan ini kira-kira judulnya apa, gitu ya, title-nya apa yang paling tepat. Oke, mari kita langsung cari jawabannya ya. Caranya begini. Ya, ketika yang ditanyakan adalah the title, itu berarti kita harus mengambil kesimpulan dari semuanya. Kita baca dulu ya, oke. Pilihan jawabannya di sini ada A. Elderly people's digital habits, atau kebiasaan digital orang-orang yang sudah berumur. Elderly itu adalah euphemism dari old ya, atau kata halus dari kata old people's digital habits. Oke. Kemudian B. Peter's family and social media, kemudian Peter's family digital literacy, dan ada digital habits across the generation, dan juga pilihan E. Peter's family digital habits. Mari kita langsung lihat ke baris yang pertama. Today's grandparents are joining their grandchildren on social media, but the different generations online habits couldn't be more different. Kalau diartikan begini ya, kakek nenek sekarang itu mereka mengikuti cucu-cucunya ya di sosial media. But the different generations online habits, tapi ya kebiasaan online generasi yang berbeda itu juga sangat berbeda. Couldn't be more different itu artinya sangat berbeda. Oke. Dari sini kita tahu ya, judul yang kemungkinan dekat dengan teks ini adalah different generations have different online habits. Baru kita lihat di sini. Nah, oke, kira-kira yang mana ini? Iya. Ini talking about different generation. Berarti kita harus mencari kata atau pilihan jawaban yang ada kata generation. Ternyata pilihan jawabannya adalah delta. Oke, ya. Jadi digital habits across generation. Setelah itu kita cek. Kalau kita lihat ya, kita baca paragraf pertama, itu adalah tentang pernyataan bahwasanya kakek nenek atau grandparents itu mengikuti sosial media cucu-cucunya. Oke, tetapi mereka memiliki perbedaan di dalam
kebiasaan menggunakan sosial media. Kemudian paragraf kedua ini bercerita tentang Sheila. Oke. Aged 59 says, Sheila yang berusia 59 mengatakan, I join apa ini? Join Facebook ya, atau join social media. Ini tadi kan joining Facebook ya, oke. To see what my grandchildren are doing. Untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh cucu-cucu saya. Kenapa? As my daughter, karena anak saya post videos and photos of them. Jadi anaknya nenek Sheila ini selalu memposting video dan foto anak-anaknya. Oke. Jadi di sini paragraf 2 ini menjelaskan atau memberikan contoh Sheila yang berusia 59 tahun itu ya mengikuti atau menggunakan Facebook untuk bisa melihat anak dan cucunya di video atau di foto-fotonya. Nah, jadi paragraf 1 dan paragraf 2 ini membahas tentang Sheila yang mengikuti Facebook ya, kemudian dengan tujuan ini. Nah, kemudian paragraf 3 dan 4 ini ya ngomongin siapa? Ngomongin Sheila's grandchildren. Ya, siapa itu? Chloe ya, mana itu? Chloe. Iya. Chloe itu adalah cucunya Sheila. Ya. Di sini disebutin paragraf ketiga, ironically, Sheila's grandchildren are less likely to use Facebook themselves. Ironisnya, cucunya Sheila itu ya tidak lagi atau tidak menggunakan Facebook. Oke. Kemudian ada penjelasan, children under 17 in the UK are leaving the site. Anak-anak di bawah 17 tahun di UK sekarang mulai meninggalkan website tersebut atau aplikasi Facebook tersebut. Kemudian diteruskan, unlike her grandparents generation, close age group. Nah, ini juga menjelaskan tentang teenagers ya. Dari 2 paragraf ini teenagers atau grandchildren. Kemudian paragraf kelima ini tentang parents. Nah, dari sini berarti benar judul yang paling tepat untuk teks ini adalah Digital Habits Across Generation. Kalau kita baca lebih teliti lagi, di sini ada 3 generasi. Grandparents, kemudian parents, kemudian children. Grandparents-nya itu diwakili oleh Sheila, kemudian grandchildren-nya diwakili oleh Chloe, kemudian parent-nya itu diwakili oleh Peter yang berusia 38 tahun. Oke. Nah, jelas ya. Jadi pilihan jawabannya adalah delta. Sekarang kita masuk ke soal kedua. Question number 2. What is the main idea of paragraph 3? Sekarang kita fokus ke paragraph 3. Paragraph 3 itu apa sih main idenya? Ironically, Sheila's grandchildren are less likely to use Facebook themselves. Cucunya Sheila itu ya less likely, itu jadi tidak menggunakan Facebook. Children under 17 in the UK, anak-anak di bawah usia 17 tahun di UK itu sudah mulai meninggalkan Facebook. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan atau memilih jawaban bahwasanya yang tepat itu adalah Charlie. Teenagers in the UK ya are leaving the use of Facebook, leaving the site. Itu ya. Jadi pilihan jawabannya adalah Charlie. Begitu ya cara menjawabnya Sobat GP. Berikutnya soal nomor 3 dan 4. Sekarang ya. Soal nomor 3 dan 4 ini kalau it can be inferred, nah itu berarti inference ya, atau mengambil kesimpulan ya. It can be inferred from the passage that the biggest user group of Facebook are, yang ditanyakan adalah
pengguna atau kelompok umur yang paling banyak menggunakan Facebook adalah kelompoknya siapa? Kita lihat ya. Dari paragraf pertama, kita lihat di sini. In the UK, di UK, the over 55 years old, orang yang berusia 55 tahun ke atas, joining Facebook, yang mengikuti Facebook, are increasing in numbers. Jumlahnya bertambah. Itu artinya, meaning that they will soon be the site's second biggest user group. Akan menjadi pengguna Facebook yang terbanyak kedua. Dengan jumlah 3.5 million users aged 55 to 64 atau dengan jumlah 3,5 juta pengguna yang berusia antara 55 sampai 64 tahun dan 2.9 million over 65 years old dan 2,9 juta yang berusia di atas 65. Oke. Kemudian jadi dia akan menjadi the second biggest. Lalu yang ditanyakan adalah siapa yang pertama? Nah, sementara kita tahu di paragraf ketiga tadi ya, children under 17 in the UK are leaving the site. Sudah banyak meninggalkan Facebook atau tidak lagi menggunakan Facebook dan only 2.2 million users are under 17. Penggunanya hanya 2,2 juta pengguna yang di bawah 17 tahun. Lalu siapa yang paling besar penggunanya? Yang paling besar penggunanya, ini kan tadi ada 3 generations ya. The first generation is the grandparents generation. The second generation is the parent generation. Siapa itu? Peter, 38 ya. Kemudian the third generation is close generation under 17 years old. Jadi dari sini kita bisa make an inference atau mengambil kesimpulan bahwasanya ya angka terbesar dari pengguna Facebook itu adalah of people of Peter's age atau orang seusia Peter. Kenapa? Orang seusia Peter itu ya 38 tahun dan juga yang mewakili parents atau anaknya si Sheila tadi ya. Anaknya si Sheila tadi kan dia bilang my daughter posts videos and photos of them. Nah, itu artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya angka terbesarnya adalah people of Peter's age, 38 tahun sekitar itu ya, atau 40s, around 40s lah, sekitar 40 tahun. Nah, itu cara menjawabnya. Kemudian pertanyaan nomor 4, it is most likely that the initiator of the new trend for a less digital life are, kita lihat, kita cari kata kuncinya, less digital life. Iya, itu ada di mana? Di terakhir. Oke, kita lihat, kita baca ya. Is it only a matter of time until the generation above and below Peter catches up with the new trend for a less digital life? Dari sini kita tahu ya, kalau kita terjemahkan ini, hanya masalah waktu saja sampai generasi di atas dan di bawahnya Peter itu akan mengikuti ya the new trend, tren baru untuk apa? Less digital life ya. Tren baru di orang seusia Peter itu adalah mengurangi digital life atau kehidupan dengan digital gitu ya. Oke, ini ada kalau kita baca satu persatu. Iya. Oke. Ya, itu tadi beberapa soal tentang main idea and also an inference questions. Oke, coba mari kita langsung masuk ke teks kedua ya, latihan berikutnya. Iya. Oke, teks kedua ini ada pertanyaan.
Kita lihat pertanyaannya dulu ya. The Sears Tower is probably bla 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 bla. Oke, kalau kita lihat ya, berarti ini tentang apa? Pertanyaannya tentang implied detail questions. Artinya pertanyaan yang informasinya itu ya tersirat. Oke, karena ini ada kata probably. Nah, ini what probably happened. Nah, ini berarti kemungkinan. Nah, kita baca baris pertama. Until 1996, the Sears Tower was the tallest building in the world with more than 100 stories. Kalau kita terjemahkan, sampai tahun 1996, The Sears Tower atau Menara Sears itu merupakan bangunan tertinggi di dunia dengan lebih dari 100 tingkat atau lantai ya. Stories di sini itu artinya lantai ya. Oke. Sampai tahun 1996. Nah, what about now? Kalau sekarang tahun berapa? Ya, ini sudah jauh meninggalkan 1996. Itu artinya apa? Tersirat bahwasanya Sears Tower itu sekarang tidak lagi menjadi the tallest building in the world. Kenapa? Karena sudah ada yang lain lagi. Dia hanya menjadi the tallest building in the world sampai tahun 1996. Jadi, let's have a look at the options here. Yang kira-kira artinya sama mana? Iya, bravo ya. Means, the Sears Tower is probably no longer the tallest building in the world. I think you know what is the tallest building in the world today. Ya, oke. Mari kita langsung masuk ke berikutnya. Soal teks 3. Ya, ini tentang pronoun referent. Iya, yang ditanyakan adalah they in line 1. Jadi yang ditanyakan adalah although they had been used. Jadi pertanyaannya ini ternyata ya. Yang ditanyakan adalah they ini. Ya, oke. Ya, they had been used. Kira-kira they ini merujuk kemana? Kita baca. Although they had been used to haul freight and passengers, untuk mengangkut barang dan penumpang between the eastern seaboard on the Ohio Valley since 1812, wagon trains, oh ternyata iya, the referent ya atau kata yang dirujuk oleh kata they di sini itu adalah the wagon train ya. Jadi pilihan jawabannya adalah bravo. Oke, ini tentang pronoun referent questions. Berikutnya, teks 4. Oke, ini tentang unstated questions, detailed questions ya. Kita lihat, which of the following is not true about systolic blood pressure? Kita lihat, systolic blood pressure. Oke. Blood pressure measurement has 2 components ya. Pengukuran tekanan darah itu meliputi 2 komponen. Yang systolic and diastolic. Systolic pressure itu taken when the heart is contracting to pump blood. Oke, jadi kita lihat it is taken during the contractions of the heart. Oke, sama ya. Ya, berarti benar. Alpha taken when the heart is contracting, berarti benar ya. Kemudian it is usually given first in the blood pressure reading. Kita lihat it is usually in the usual blood pressure reading, the systolic measurement is given the first. Nah, berarti benar ya, bravo. Iya, benar masih. Alpha benar, bravo benar. Kemudian C-nya, a normal systolic measurement is 140. Kita lihat, normal blood pressure is a systolic measurement of 140. Berarti ini tetap benar. Iya. Jadi ABC benar, yang kurang tepat berarti delta. Hypertension exists when the systolic pressure is below 140. Salah. Kenapa?
Karena dia bilang di sini systolic pressure between 100 and 160, 140 and 160 indicates borderline hypertension, menunjukkan tanda-tanda hypertension kalau sudah di antara 140 dan 160. Oke, ya. Ini tadi soal-soal tentang unstated detail questions. Itu sama juga ya. Which of the following is not stated about diastolic pressure? Yang tidak disebutkan tentang diastolic pressure. Apakah is it one of the components of blood pressure measurement? Yes, ini benar. Oke. Kemudian, is it taken when the heart is resting? Yes, ini juga benar. Oke. Nah, kita lihat ya, mana diastolic. Diastolic pressure is taken when the heart is resting. Berarti benar. Oke. Kemudian, it is lower than systolic pressure? Ya. Kenapa? Karena kita di sini the systolic pressure is higher. Oke. Jadi diastolic itu adalah lower. Oke. Jadi benar ya. Oke. Kalau sudah tahu yang benar A, B, C benar, berarti deltanya salah. Kenapa? Karena it doesn't say that diastolic measurement of 140 is normal. No. Yeah. But if it is systolic measure, 140 is normal. Okay. Yes, good. Yeah, those are the two questions from the text 4, and let's go to the text 5. It's about vocabulary questions, but a definition questions. Misalnya ya, kita langsung lihat ke what does the word electroreception mean? Yang ditanyakan adalah electroreception. Apa sih artinya kata electroreception itu? Kita cari kata electroreception di bacaan ini. Nah, ternyata ada di sini. Oke, iya. Nah, sometimes you don't have to understand every single word in a passage ya. But if there is a sign or a symbol like this, simbol ini itu artinya adalah ini, you can call this as hyphen in English. Ini bisa disebut hyphen ya. Oke. Nah, it means that the following phrases or sentence is the definition of the word before. Jadi, kalau ada tanda ini, berarti kalimat atau frase atau klausa yang mengikutinya itu adalah arti dari kata di depannya. Jadi, dari sini kita tahu bahwasanya the meaning of electroreception is the ability to perceive and act upon electrical stimuli as part of the overall senses. So, the best answer to the questions here is delta. Okay. So, electroreception means the ability to perceive and act upon the electrical stimuli as part of the overall senses. Ya, itu dari 5 teks beserta contoh-contoh soalnya buat rekan-rekan untuk mempelajarinya. And the best way to improve your reading skill is only by practicing, by doing reading more and more and more. And if you are interested in joining our Bimbel Online P3K ya, tahap kedua 2025 ini, we, Ayo Lulus, open a new class. Okay, and the material will include the managerial competence, socio-cultural competence, technical and pedagogical competence, and also professional skills of English. Okay, semuanya masuk, including the CAT atau CAT interview ya, oke, atau wawancara berbasis CAT. Ya, terbukti kami sudah meluluskan banyak peserta. Kalau Anda mau buktinya silahkan, you can contact us in 085947268588. Oke, ya. Dan di bulan Januari ini masih ada early bird discount 15.5% for 25 participants untuk 25 peserta. Jadi kalau tanpa diskon biayanya adalah 385, oke. Tapi kalau sekarang ini selama bulan Januari ya,
itu biayanya hanya 325. Silahkan hubungin di nomor telepon WA ini ya. Oke. And thanks for watching and see you in the next video. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semoga bermanfaat.